Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Tambas di Doni Tambas Channel. Kemarin kita sudah mendokumentasikan bahwa ada salah satu ayam kita yang mati karena bully ya. Jadi yang kecil itu dipatok temannya, akhirnya mati. Nah, ini bangkainya yang kita kasih ke Magot. Setelah kita lihat di sini, ternyata pengolahan Magot itu sangat efektif. Terbukti tidak sampai 3 hari ayam ini sudah betul-betul tinggal tulang dan kulit. Sudah tidak ada lagi yang tersisa dari daging-dagingnya. Bahkan kita harus menambahkan pakan lagi di sini berupa buah-buah busuk seperti alpukat dan sampah limbah dapur lain, agar magotnya bisa makan. Nah, teman-teman, kalau teman lihat di sini bahwa ada sedikit tempat buat telur. Nah, ini telur BSF liar yang saya ambil dari alam. Saya sengaja taruh sini. Itu gunanya untuk menjaga siklus ya. Jadi saya nggak punya kandang BSF, walaupun insya Allah nanti rencananya di tempat ini akan kita bikin biopon untuk pembesaran maggot. Nah, mungkin di depan sini karena luas kita akan bikin kandang BSF nanti mungkin ya. Tapi sementara ini saya masih cukup puas dengan siklus yang sudah terbentuk gitu. Karena yang pertama adalah saya tidak membutuhkan asupan protein yang begitu banyak. Tujuan saya budidaya maggot itu untuk memenuhi kadar protein ternak aja, dan alhamdulillah itu sudah tercukupi dari ya peripupa yang ada setiap hari. Nah, kalau saya hitung kebutuhan ayam-ayam saya itu hanya membutuhkan sekitar setengah kilo peripupa ataupun maggot fresh dengan kadar kebutuhan protein di atas 20%. Alhamdulillah itu sudah tercukupi. Mungkin nanti kalau ternak saya bertambah ya saya akan buat kandang lagi, tapi untuk sementara saya masih cukup puas dengan hasil yang saya dapat sekarang. Terus yang kedua, ketersediaan sampah di saya kurang, jadi mobilisasi sampah termasuk sulit. Jadi jika saya kekeh ingin membuat banyak biopon dengan banyak maggot, otomatis saya butuh asupan sampah yang lumayan banyak, dan itu akan menghabiskan kos yang lumayan besar jika saya hitung. Jadi buat saya pribadi lebih baik mengalokasikan kos tersebut ke ayam gitu, ke biaya beli mesin tetas ataupun beli mesin yang lain-lain ya untuk budidaya ayam gitu, untuk beternak ayam. Adapun untuk maggotnya tetap kita akan budidaya, karena saya juga ada rencana beli mesin cetak nih teman-teman, cetak pelet ya, sama mesin cacah sampah gitu. Jadi kalau saya sih pergunaannya itu untuk mesin cacah sampah itu agar mudah untuk membuat pakan fermentasi. Ini kalau teman-teman lihat di sini, nah ini tuh ya, ini maggotnya semua nih, ini maggot semua tuh. Nah, ini udah habis nih yakin. Ini udah nggak ada isinya nih, tuh, udah kulit aja ini. Kalau teman-teman lihat di sini tuh sudah habis, sudah terurai oleh maggot BSF ini. Dan yang bikin hebatnya adalah bangkai yang kita berikan ke maggot ini tidak berbau, dan tidak busuk ya, tidak bau bangkai gitu ya. Bau yang dikeluarkan tuh baunya khas maggot, yaitu bau seperti fermentasi ragi. Ini telur, kenapa ya sedikit lah ya, paling hanya beberapa klaster saja ini yang sudah menetas. Karena memang juga saya hanya bikin sedikit pancingan aja di sini. Tuh. Tujuan saya yang seperti saya bilang tadi, saya tidak budidaya besar itu karena saya hanya tidak ingin siklusnya terputus, itu aja. Selama siklusnya masih terjaga, ya saya masih belum butuh untuk
bikin kandang besar. Karena yang saya takutkan saat telur kita banyak, bergram-gram, kita tidak punya pasokan makanan untuk maggot tersebut, yang akhirnya kita malah ya capek mencari makanan buat maggot yang menghambur-hamburkan waktu nantinya, menghabiskan waktu yang tadinya bisa untuk mengurus ayam kan, nah, akhirnya terkuras untuk membeli atau mencari pakan maggot gitu. Jadi untuk sementara ini ya segini aja dulu lah, buat saya masih cukup. Walaupun nanti kedepannya memang ini sudah saya persiapkan nih, kalau teman-teman lihat ini tadinya kandang ayam koloni kita, ini saya pindahkan ke bawah, saya buat kandang ayam umbaran, dan ini akan saya buat biopon untuk budidaya maggot. Tuh, tapi tujuannya ini saya ingin jadikan sebagai pur ya. Jadi kedepannya saya akan riset untuk pembuatan pakan alternatif atau pur ayam, racikan sendiri dengan menggunakan tepung maggot atau gilingan maggot. Nah ini lumayan lahannya, ada 3,5 meter, kedepannya ada sekitar 6 meter, masih bisa sebetulnya ditambah lagi. Ya cukup untuk sekitar, kalau saya hitung biopon bawah sih cukup sekitar 21 sampai 22 biopon dengan ukuran 120 kali 80. Tapi jika bioponnya dibikin tingkat maka akan lebih banyak gitu. Cuman balik lagi tadi, kita harus siap pakan ya. Kalau untuk di sini saya masih belum siap untuk mobilisasi pakan. Oke, demikian vlog kali ini. Jangan lupa ikuti terus, like, subscribe, dan share ke Facebook masing-masing. Salam sehat, salam peternak, salam hijau, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.